Cerita diawali dengan memperlihatkan sosok kasat mata alias hantu yang ditemui oleh Megan. Yap, cerita akan berfokus kepada Megan, seorang petugas kamar mayat di sebuah rumah sakit. Dia baru saja diterima sebagai karyawan baru dengan shift malam. Setelah melewati berbagai seleksi hingga ke tahap akhir, yaitu seleksi wawancara sebagaimana seleksi CPNS yang digemari oleh kaum muda saat ini. Well, she assured me that you could handle the job. Is this something you think you can handle? Melewati seleksi wawancara oleh seorang dokter yang mana dokter tersebut merupakan dokter yang bertugas sebagai tim forensik. Sebagai seorang perempuan, pekerjaan itu terlalu menakutkan buat Megan. Thanks, Mo. Apalagi pekerjaan ini harus dia lakukan seorang diri pada waktu malam hari. Berlatar belakang sebagai seorang poluan alias polisi wanita, pekerjaan mengurus mayat merupakan pekerjaan yang biasa bagi Megan. Berhentinya Megan sebagai polisi dikarenakan salah seorang relasinya tewas tertembak ketika Megan dan relasinya itu sedang mengepung perampok. Put your hands up! Megan frustasi dan harus menjalani terapi mental. Untuk itulah Megan berhenti sebagai polisi dan mencari pekerjaan lain, yaitu petugas kamar mayat. Hari kedua bekerja, Megan mulai mengalami keanehan. Konektor alarm menyala, pertanda ada petugas yang menunggu di luar. Dari pantauan CCTV, tak ada siapa-siapa alias kosong. Megan mencoba menelusurinya, tiba-tiba No. Sir. seorang tak dikenal alias gelandangan memaksa agar pintu menuju kamar mayat segera dibuka. Merasa khawatir, Megan segera menelpon petugas keamanan. Hey, I had a homeless guy at the intake bay. Tak berapa lama, Megan kembali menerima sebuah pesan melalui konektor alarm bahwa di pintu luar tim ambulans sedang menunggu kedatangan Megan untuk menjemput mayat. Benar saja, petugas itu bernama Randy. Dia meminta agar Megan membantunya membawa mayat itu karena Randy hanya seorang diri. Is 100% grade A bullshit because want to grab that sign? Yeah. He is Mayat yang diantarkan petugas itu bernama Hana. Dia ditemukan oleh polisi di sebuah jurang dengan kondisi yang rusak parah. Megan cukup prihatin dengan kondisi mayat akibat kekerasan orang yang tidak bertanggung jawab itu. Saat Megan memasukkan mayat Hana dalam lemari pembeku, tiba-tiba pecahan peralatan medis itu membuat tangan Megan terluka. Megan membaluti luka dengan kain kasa steril dan lihatlah apa yang terjadi di belakang Megan. Cek, recek dan kucek, ternyata tak ada pertanda apa-apa dalam lemari mayat si Hana. Berbekal pengalaman kerjanya di kantor polisi, Megan mencoba menelusuri identitas Hana melalui aplikasi kepolisian. Ya, tentulah si Megan ini mengetahui user pengguna serta kata sandi untuk menembus sistem itu. 081620. Setelah mengamati data Hana, Megan kembali membuka lemari pembeku mayat. Tiba-tiba ternyata ribuan lalat itu hanyalah ilusi Megan akibat trauma dan ketakutan kejadian masa lalu. Megan kembali memasukkan mayat Hana ke dalam lemari pembeku dan menutupnya rapat-rapat. Megan segera melepas baju kerjanya. Tiba-tiba Megan mendengar desas-desus suara aneh. Dia mengira itu adalah ulah Dave, seorang security rumah sakit yang sedikit humoris. Dave? Ternyata itu adalah suara desas-desus dari mayat Hana yang menghilang dari lemari pembeku. Oh my god. Seseorang tak dikenal, kemungkinan adalah gelandangan yang dihalangi Megan masuk saat awal penjagaan tadi. Tiba-tiba Megan berhasil menanganinya berbekal pengalamannya sebagai seorang polisi dan dia kabur. Megan memberitahu tim keamanan dan meminta polisi datang. There's someone down here. Call the police now.
Sementara itu, Megan terus mencari gelandangan tadi dengan menelusuri setiap lorong ruang kamar mayat. Megan menemukan gelandangan itu sedang menyeret mayat Hana dan... I've already called tim keamanan berhasil meringkusnya. Walaupun tangan Dev terluka oleh pisau gelandangan itu, sesuatu kalimat yang membuat Megan terheran. Gelandangan itu meminta agar mayat Hana dihancurkan karena sebenarnya dia belum mati. Dan keanehan kembali terjadi saat Megan telah menutup pintu lemari mayat Hana. Megan kembali memeriksanya. Tiba-tiba Megan mendapatkan telefon dan lihatlah apa yang terjadi pada mayat Hana. Yeah, I'm fine, but we have to call you back. Megan semakin khawatir. Kekhawatiran Megan diketahui Lisa yang merupakan operator komunikasi rumah sakit. Dia menawarkan diri untuk menggantikan Megan malam ini. Tawaran Lisa ditolaknya. Megan harus menyelesaikan penyelidikan kejadian aneh tersebut, yang mana dari pengamatannya mayat Hana masih bernapas. Sementara Megan break bersama Lisa, Dev menggantikan penjagaan kamar mayat, tapi Dev tak menyadari sesuatu pada lemari mayat Hana. Lama-kelamaan, Dev mendengar bunyi aneh. Dia kembali cek dan recek ke kamar mayat. Dia membuka pintu lemari mayat Hana dan lihatlah apa yang terjadi. Megan segera menuju kamar mayat. Dia mencari Dev, tapi ditemukannya hanyalah peralatan medis yang berantakan. Megan menuju kamar mandi untuk membuang sampah-sampah yang telah disimpannya selama 2 hari dalam ususnya, dan sesuatu mengejutkan Megan kembali terjadi. Megan mencoba menyelidiki kamar mayat melalui pantauan CCTV yang rekamannya. Dia minta kepada petugas keamanan dan lihatlah apa yang terjadi. Megan terkejut dengan jejak rekaman yang menangkap penampakan yang menakutkan. Megan memberitahu Lisa atas kejadian melalui rekaman CCTV tersebut, tapi Lisa tak mempercayainya karena Lisa menemukan sebotol obat di meja Megan, yang mana obat itu merupakan pengendali stres yang biasa dikonsumsi Megan sebagai terapi mentalnya atas kejadian sewaktu menjadi polisi. You know I don't believe in that kind of stuff, but Sesaat tangan Lisa kejatuhan tetesan darah dari lantai atas gedung rumah sakit. Dia mengira itu adalah Dev. Lisa segera menuju ke lantai atas dan lihatlah apa yang terjadi. Kehidupan Lisa berakhir di sana dengan tragis. Randy, sopir pengantar mayat, kembali datang. Megan mengatakan keanehan yang terjadi pada mayat yang diantarkan tadi. Dia juga menceritakan penyelidikan polisi bahwa kematian Hana karena pengabdian setan. correct? Randy seperti tak peduli karena itu bukan masalahnya. And then Dia berlalu pergi meninggalkan Megan. Perginya Randy menuju ambulan diikuti oleh mayat Hana. Tiba-tiba mobil Randy menabrak sesuatu dan lihatlah apa yang terjadi. Megan menyusul Randy, tapi sayang dia sudah tak tertolong lagi. Tiba-tiba Megan disergap pria gelandangan dan mengiringnya ke kamar mayat. Ternyata pria itu adalah ayah Hana. Dia menceritakan bahwa dalam tubuh Hana bersaranglah iblis, sehingga dia selalu mengalami kegelisahan hingga depresi. Dia harus segera dibakar karena untuk bertahan hidup, dia akan membunuh banyak manusia. She heals herself by killing people, and then she rests. Megan memahami apa yang dikatakan pria itu karena dia telah melihat langsung apa yang dilakukan oleh mayat si Hana. Satu-satunya cara untuk menghentikan mayat Hana adalah membakarnya. Tapi lihatlah apa yang terjadi.
Megan lari menyelamatkan diri, mayat Hannah terus mengejar Megan hingga ke lift dan loteng. Polisi Observe Corps yang dipimpin oleh Andrew mencium adanya tindakan kejahatan di rumah sakit. Mereka segera bertindak. Sementara itu, Megan sudah kelelahan dan tak berdaya, dan lihatlah apa yang terjadi. Megan sudah berada di lemari mayat. Dia memberontak. Dia berusaha keluar dari lemari itu. Oh God! Saat Andrew mendorong Megan, mayat Hannah membunuh petugas keamanan rumah sakit. Megan dan relasinya itu lari menyelamatkan diri, dan lihatlah apa yang terjadi. Megan meminta Andrew mencari bantuan, sementara itu dia membakar mayat Hannah untuk dimusnahkan, dan tiba-tiba akhirnya Megan berhasil memasukkan Hannah ke dalam lemari api. Sesaat polisi datang membereskan semua yang terjadi di rumah sakit itu. Tamat.